Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan jiwa naga yang menjelaskan bahwa zaman dahulu setelah para dewa mati, maka alam dewa dihuni oleh manusia. Bahkan para manusia itu sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Dengan menggunakan harta rahasia dewa, para manusia membuat dunia kecil dan juga mereka bisa mencapai ke ranah tahap para dewa. Diketahui bahwa sejak dahulu semua orang mencari peninggalan para dewa, dan peninggalan yang paling dicari adalah sebilah pedang, dan pedang tersebut merupakan salah satu dari harta surgawi. Tak hanya itu saja, pedang itu juga adalah pedang nomor 1, dan menurut legenda orang yang memegangnya bisa membunuh dewa, bahkan dapat membelah langit. Jiwa naga memberitahu bahwa pedang itu bernama Ancestor Sword, dan ia ingin agar Yunce membantunya untuk menemukan pedang itu, karena putri dari sang naga tersegel di dalam pedang tersebut. Jiwa naga berkata, jika pedang itu tak ditemukan, maka putriku akan tersegel selamanya, dan dirinya juga akan menderita di dalam kegelapan. Apalagi jika yang menemukannya adalah orang jahat, maka dia akan dijadikan sebuah alat. Jiwa naga menyadari bahwa permintaanku ini terlalu berlebihan, dan ia hanya berharap pada orang seperti Yunce yang dipercayai juga oleh Phoenix. Apabila Yunce telah mencapai ranah para dewa, maka dia bisa pergi untuk mencari pedang itu. Setelah mendengar permintaannya, Yunce pun segera bergegas untuk kembali ke istana Changfeng, karena Sueruo pasti sedang menunggunya untuk mengikuti kompetisi. Dikarenakan Yunce telah berjanji kepada jiwa naga untuk menyelamatkan putrinya, maka ia harus mencapai ranah Earthly Mystic dalam 3 tahun. Dirinya juga harus kembali ke sini untuk mendapatkan warisan terakhir dari Dragon Spirit, karena jika terlambat maka jiwa dewa naga akan keburu menghilang. Scene berpindah ke istana Kekaisaran Changfeng. Di sana terlihat Sueruo yang sedang memikirkan Yunce. Tetua Qin mengerti tentang kekhawatiran dari sang putri, tapi ia tetap harus membawa para murid untuk berkompetisi. Sueruo berkata bahwa semua murid sudah tiba, dan jika setengah jam lagi Fan Juicheng belum tiba, maka kita tetap akan berangkat. Seorang murid mengatakan jika Fan Juicheng adalah orang yang sombong, dan sepertinya dia sengaja agar kita menunggu dirinya. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja muncul seseorang dari kejauhan, dan menurut mereka itu merupakan Fan Juicheng. Namun Sueruo sangat terkejut karena itu adalah Yunce. Sueruo merasa senang karena akhirnya Yunce telah kembali, sedangkan Yunce mengusap air matanya sambil berkata agar kau jangan menangis. Lagi pula diriku telah kembali tanpa terluka. Sueruo segera memeluk Yunce karena ia merasa jika kita tak bisa bertemu lagi. Tapi Yunce menjawab, karena aku telah berjanji, maka pasti diriku akan menepatinya. Tak hanya itu saja, Yunce juga akan mengatakan yang sebenarnya kepada Sueruo agar dirinya bisa tenang dan tak perlu merasa khawatir. Tetua Qin yang melihat Yunce telah naik 8 tingkat tentu menjadi terkejut, apalagi hanya dalam waktu 6 bulan dia berada di ranah True Mystic. Kemudian Yunce meminta maaf karena sebelumnya telah pergi tanpa berpamitan, dan ia bertanya apakah diriku memiliki izin untuk mengikuti kompetisi. Tetua Qin menjawab bahwa kandidat untuk kualifikasi sudah dipilih melalui kompetisi sebelumnya, dan di hadapanmu merupakan 2 senior yang terpilih, sedangkan ada 1 senior lagi yang bernama Fan Juicheng. Dan jika Yunce mau mengikuti kompetisi, maka harus mengalahkan dulu salah satu dari mereka.
Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce meminta agar dua senior itu langsung menyerangnya saja. Mendengar perkataan itu tentu membuat semua orang jadi terkejut. Bahkan salah satu senior merasa jika Yunce sudah gila. 皇是给别人看的，对我产生警觉、防备之心。最多三招，你确实什么都不知道。 Dua senior itu menjadi sangat marah dan mereka bersiap untuk melancarkan serangan. Tapi rupanya Yunce langsung menerjang dan berhasil membuat mereka tersungkur. Setelah mereka dibuat tersungkur, lagi-lagi Yunce meminta maaf karena dirinya sudah kelewatan. Dan karena hal itu jugalah mereka berdua harus beristirahat. Karena menurut Tetua Qin, biarlah Yunce yang akan mewakili kalian. Di saat mereka sedang berbicara, rupanya datang Yuanba yang mau masuk ke dalam istana. Tapi dirinya dihadang oleh para penjaga di sana. Karena orang luar sepertinya tak boleh memasuki area ini. Sueruo yang melihat hal itu tentu tak tinggal diam. Ia pun segera memperbolehkannya masuk. Karena ia sudah tahu jika Yuanba pasti ingin bertemu dengan Yunce. 与我联系，我才赶紧。如何？还有明正帝国的导师。 Yuanba yang melihat Yunce telah pulang tentu menjadi sangat senang. Bahkan dirinya segera memeluk kakak iparnya itu seperti biasa. Yunce mengingatkan bahwa tentu saja aku pulang kembali. Kau tahu diriku tak akan mati dengan mudah, jadi tenang saja. Kemudian Tetua Qin mengatakan bahwa waktunya telah tiba, namun Fan Juicheng masih belum datang. Dan ia pun menyuruh Yuanba untuk pergi ke Menara Jusuan dan memeriksa tempat itu apakah Fan Juicheng berada di sana atau tidak. Yunce berkata bahwa Menara Jusuan memiliki energi yang spesial, jadi kau bisa mendapatkan keuntungan dari hal itu. Namun berhati-hatilah jika kau bertemu dengan Fan Juicheng, karena ia memiliki temperamen yang buruk. 分天门少主，对吧？咱们只要肯吃苦， 秦导师也挺照顾。 Setelah itu, Yuanba berhasil mengajak Fan Juicheng kembali dari Menara Jusuan. Setibanya di tempat itu, Fan Juicheng mengajak temannya untuk segera pergi. Namun saat itu juga ia dihentikan oleh Yunce. Dan ia mengatakan bahwa Fan Juicheng harus meminta maaf pada Yuanba karena telah melukainya. Fan Juicheng menjawab bahwa ia tak akan pernah meminta maaf pada Yuanba. Sehingga saat itu juga adu kekuatan di antara mereka akhirnya terjadi. Ketika adu kekuatan berlangsung, Fan Juicheng menyadari jika kekuatan Yunce ini bukan di tingkat true mystic lagi. Yunce bertanya apakah hanya segini kekuatan orang nomor 1 dari sekte Tianshuan. Fan Juicheng menegaskan apakah dirimu benar-benar cari mati. Maka aku akan menggunakan kekuatan Red Flame Sword untuk memberimu kematian yang terhormat. 想找你，还需要动用兵器。 Saat itu juga, Fan Juicheng mulai menghunuskan pedangnya untuk menghabisi Yunce. Tapi Yunce bisa menahan serangan itu hanya menggunakan satu tangan, yang membuat teman-temannya terkejut melihat hal itu. Bahkan, Fan Juicheng tak menyangka bagaimana bisa Yunce menyerap api Flame Sword dari pedangnya. Tak mau banyak bicara, Yunce pun membalas serangan itu. Bahkan serangan tersebut membuat Fan Juicheng hingga tersungkur. Setelah itu, Yunce memaksa Fan Juicheng agar berlutut di hadapan Yuanba. Kemudian ia meminta Yuanba mendekat untuk menerima permintaan maaf dari Fan Juicheng. Saat itu, Fan Juicheng menegaskan bahwa diriku pasti akan membunuhmu. Mendengar hal tersebut, Yunce mengingatkan agar Fan Juicheng tak perlu bicara seperti itu, karena semua yang terjadi saat ini akibat dari kesalahannya sendiri. Yunce bertanya apakah sebenarnya yang membuat dirimu begitu sombong. Bahkan kau datang ke istana Changfeng ini setelah dikalahkan oleh saudara keduamu. Dan terima saja karena kau memang sudah ditakdirkan menjadi seorang pecundang. 我怎么知道你说的是真是假？黑月商会，我怎么把这忘记了？ 你以为接住了我一招？ Fan Juicheng tentu sangat marah. Dirinya mengatakan bahwa suatu hari aku pasti akan membalas lebih dari ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Fan Juicheng pun segera pergi dari sana. Setelah kepergian Fan Juicheng, Yunce berkata di dalam hati, mungkin apa yang aku lakukan hari ini akan membuat diriku menjadi musuhmu. Tapi aku tak pernah menyesal karena telah melakukannya.
Kemudian Yunce mengatakan bahwa sepertinya Fan Juicheng tak bisa mengikuti turnamen kali ini karena waktunya telah habis dan kelihatannya hanya dirikulah yang akan bertarung. 但绝不能没有尊严和血性。我不知道去哪儿弄恶魔粉，不是对手，也要敢于亮。 Yunce bertanya apakah Yuanba ingin melihat turnamen Changfeng. Kemudian Yuanba menjawab bahwa tentu saja aku mau melihatnya, tetapi diriku sepertinya tak memenuhi persyaratan untuk masuk. Yunce bertanya pada Master Qin apakah masih ada tempat kosong dalam turnamen, karena aku ingin mengajak Yuanba untuk melihat turnamen itu. Sueruo juga menambahkan agar Tetua Qin mengizinkannya saja. Dikarenakan Tuan Putri sudah berbicara seperti itu, Tetua Qin pun menyetujuinya. Namun sebagai gantinya, Yunce harus berhasil mendapatkan 100 besar dalam turnamen tersebut. Dirinya juga menambahkan bahwa ini memang sulit, tapi aku percaya padamu. Dan Yunce menegaskan jika aku pasti tak akan mengecewakanmu. 还要小心一个人。哦，我明白了。三皇子为讨好分天门，分天门少主。 Setelah itu, mereka pun segera pergi ke sana. Dan saat di perjalanan, Sueruo berkata bahwa hubungan Yunce dan Yuanba sangat baik, tidak seperti dirinya dan saudara yang lainnya. Yunce menjelaskan bahwa diriku dan Yuanba tumbuh bersama sejak kecil. Waktu itu aku terlahir dengan meridian yang cacat, dan Yuanba lah orang yang selalu melindungi diriku selain kakek dan bibiku. Sueruo menegaskan bagaimana bisa, jelas-jelas kau juga telah memiliki seorang istri. Mendengar hal itu membuat Yunce terkejut. Lalu Yunce berkata meski aku telah menikah, namun istriku tak pernah menganggapku sebagai seorang suami. Bahkan dia juga tidak pernah mencintaiku. 你是要把我安顿在此？我带你进去，有着丰厚的资源和秀选条件。到的最适宜修炼的地方了。 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 25 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.